segala kutuk dosa saudara dan saya. Betul saudara? Tapi tanpa sadar, karena masalah yang begitu berat, impitan, dan kemudian sayangnya kita meresponi perkataan iblis, datang ke sana aja, cepat kok. Lalu, karena pengen cepat saudara dan saya, akhirnya apa terjadi? Di tengah kegalauan kita, sampai banyak orang Kristen juga, yaitu mereka datang ke dukun untuk minta pertolongan. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Oleh karena saudara dan saya, pentingnya setiap kita dilayani dalam pelepasan kuasa gelap. Amin saudara. Makanya di Tiberias saudara dan saya ada ibadah konseling dan pelepasan saudara dan saya. Maka untuk jemaat Tiberias Kerawang jangan sungkan-sungkan untuk bisa dilayani. Ada hamba Tuhan hubungi para pengerja untuk saudara dan saya dilayani. Jangan takut gak dilayani. Amin saudara. Bilang kiri kanan, katakan jangan takut gak dilayani. Amin saudara. Saudara pasti dilayani. Amin. Jadi saudara jangan takut gak dilayani saudara. Ada hamba Tuhan yang luar biasa. Amin. Dan juga kami hamba Tuhan siap melayani saudara. Amin saudara. Tentunya bukan kami yang hebat, tapi Tuhan Yesus yang luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tanpa disadar saudara dan saya, perbuatan yang dilakukan tersebut saudara mendatangkan kutuk dalam berbagai bentuk. Ayat yang kita baca sekarang yaitu Ulangan 18 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. Ulangan 18 ayat 9, 10 dan 12. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Oleh Tuhan Allahmu maka apa? Belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Ayat 10. Yang anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang apa akibatnya 12-nya berkata apa sama-sama 3, 2, 1. Sebab adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka. Amin saudara. Ada dampaknya. Oleh karenanya pentingnya saudara dan saya setiap kita dilayani dalam pelepasan kuasa gelap. Amin. Oleh karena saudara dan saya hari ini saudara, itulah sebabnya pelayanan ini tetap kontekstual dan relevan untuk dilakukan oleh gereja saat ini. Setiap orang saudara yang mengadakan hubungan dengan kuasa kegelapan dalam berbagai bentuk, sadar atau tidak, maka orang itu sudah terikat. Sudah terikat saudara langsung dengan kuasa kegelapan dan membutuhkan pelepasan. Yang harus kita perhatikan, taruh dalam hati pikiran kita saudara dan saya, catat dan ingat baik. Iblis akan terus menawarkan dirinya untuk memberkati saudara, meyakinkan saudara dia bisa memberkati toko dagang usahamu, dia bisa menyembuhkan saudara. Iblis akan terus menawarkan dirinya saudara dan saya. Contohnya Tuhan Yesus aja saudara dan saya, ketika dia dicobai saudara, apa yang dilakukan? Dikasih itu kemegahan dunia. Dan iblis menawarkan semua kemegahan dunia. Dia tawarkan kepada Yesus, semua kemegahan dunia akan kuberikan kepadamu kalau kamu sujud menyembah aku. Ini iblis. Dia akan menawarkan diri. Tetapi saudara dan saya catat baik saudara, iblis yang kita lihat saat ini saudara, Pak, keluarga saya, teman saya datang ke situ, buktinya dia diberkati. Saya mengatakan iblis juga bisa berkati. Dia menawarkan dirinya, dia menawarkan kesembuhan. Tapi ingat baik, pasti ada korban. Gak gratis. Sama-sama bilang sama saya, gak gratis. Amin. Pasti ada tumbalnya Pak, pasti ada korbannya saudara. Ya kan saudara. Tetapi sering yang saya sampaikan, Tuhan saudara dan saya namanya Yesus. Dia berkati saudara dan saya. Justru dia yang berkorban buat setiap kita. Amin. Makanya saudara dan saya hari ini, yuk hati-hati. Ingat baik, catat dalam hati pikiran kita saudara. Apalagi ketika saudara dan saya di tengah himpitan, di tengah sedang galau saudara dan saya, tawaran itu pasti akan ada. Saya pernah sampaikan, jemaat di Cibubur saudara dan saya, dia datang ke gereja waktu itu ya oleh anugerah Tuhan, datang ke sesi saya terakhir, dia paling terakhir minta altar call dengan keadaan udah lemas saudara dan saya katakan, apa yang kita mau doakan Pak? Saya punya utang 16 miliar. Atau mungkin saya katakan, saya minta nomor rekeningnya. Apa yang saya lakukan? Saya katakan doa dan puasa.
Dan kemudian kita berdoa, saudara dan saya, dan besokannya dia WA saya, Pak Pendeta, terima kasih. Kenapa saya terima kasih sama Tuhan Yesus? Kemarin itu saya tadinya mau terakhir jadi Kristen, terakhir mendatang gereja. Karena apa? Ada yang nawarin untuk datang ke sumur keramat, dimandiin air sumur keramat supaya bisa habis hutang. Lalu iblis akan menawarkan dirinya supaya saudara dan saya datang kepada dia dan supaya kita diberkati. Padahal semuanya nggak gratis, ada tumbal, ada korbannya. Ujung-ujungnya saudara akan diselamatkan. Lalu Tuhan saudara dan saya menyelamatkan kita. Amin saudara. Makanya saudara dan saya ingat baik, saudara dan saya, setiap kita bahwa kita butuh pelayanan pelepasan kuasa kegelapan. Amin saudara. Dan juga saudara dan saya perlu kita ketahui bahwa sakit dan roh jahat saling berkaitan. Sakit dan roh jahat saling apa? Berkaitan. Kita lihat ayatnya saudara dan saya di dalam Lukas 13 ayat 10 dan 11. Lukas 13 ayat 10 dan 11. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Pada hari Sabat, ayat selanjutnya sama-sama di beres kerawang. 3, 2, 1. Di situ dirasuk roh sehingga apa? Ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Perhatikan baik. Ternyata sakit ada kaitannya saudara dan saya dengan roh jahat. Bukan hanya karena apa yang kita makan, saudara. Tetapi sakit juga ada kaitannya dengan roh jahat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga apa saudara? Sakit. Oleh karena itu saudara dan saya pentingnya ada ibadah atau dilayani konseling dan pelepasan. Umumnya saudara dan saya orang yang terikat tidak dapat melepaskan dirinya sendiri dari ikatan. Makanya saudara dan saya kita memerlukan pelayanan pelepasan dari hamba-hamba Tuhan. Katakan amin saudara. Amin saudara. Jadi Bapak Ibu saudara dan saya setiap kita yang hadir pada siang hari ini, percayalah bahwa pelayanan pelepasan kuasa gelap itu ada. Amin. Tanpa kita sadari Bapak Ibu saudara dan saya. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, saya gak pernah ke dukun Pak, tapi cuma nemenin doang di depan. Itu udah termasuk Bapak Ibu. Iya kan? Udah termasuk itu saudara. Kita gak pernah tahu ketika kita nemenin saudara, kita lagi mikirin orang yang lagi dendam benci, udah masuk kuasa gelap. Lalu udah masuk. Oleh karena hari ini Bapak Ibu saudara dan saya pentingnya pelayanan pelepasan kuasa gelap. Amin saudara. Dan hari ini kita bersama-sama belajar Bapak Ibu saudara dan saya bagaimana kita yang mau mengalami kelepasan. Amin. Siap diberkati Tuhan. Yuk, yang pertama saudara dan saya catat di sini Bapak Ibu saudara dan saya pelayanan pelepasan kuasa gelap. Yang pertama adalah harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Ini yang paling mendasar Pak. Bahwa kita harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Alkitab katakan dalam Markus 6 ayat 12-13 berkata demikian. Markus 6 ayat 12 dan 13 berkata demikian. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Lalu pergilah mereka dan mengoles banyak orang sakit. Sekali lagi ayat 12 ya sama-sama. 3, 2, 1. Lalu pergilah mereka, apa saudara? Memberitakan bahwa orang harus, ya ayat 13-nya, dan jadi langkah yang pertama bagi saudara dan saya, Alkitab katakan saudara, pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Jadi pertama bagaimana saudara dan saya, setiap kita yang rindu mengalami pelepasan dari kuasa gelap, yang pertama kita harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Amin saudara. Makanya saudara dan saya, kita di Tiberia, saudara dan saya, kalau dengar khotbah menyiang Bapak Riyadi, selalu khotbahnya tentang apa? Bertobat. Kita yang datang nih Pak, nggak ada khotbah yang lain. Padahal ini pesan Tuhan, perintah Tuhan. Ternyata benar saudara dan saya. Tiberias diperintahkan Tuhan mengembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak anggur, saudara. Dan Alkitab katakan ketika mereka diutus Tuhan memberitakan bahwa orang harus bertobat, mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan. Ini udah satu paket pelayanan.
Amin saudara. Jadi ini kebenaran firman Tuhan Bapak saudara dan saya. Makanya saudara dan saya jangan alergi. Sama-sama bilang sama saya, jangan alergi. Amin. Jangan alergi, jangan gatal ketika dengar khotbah tentang pertobatan. Gak ada yang amin. Amin saudara. Jangan alergi. Bukti apa? Bukti Tuhan mengasihi saudara dan saya. Bukti Tuhan gak mau saudara dan saya lama-lama menderita, terikat dengan apa yang sedang kita alami. Katakan amin saudara. Amin. Banyak orang saudara dan saya gatal kupingnya, alergi kupingnya ketika dengar kata pertobatan. Tapi hari ini saya percaya jemaat Iblis Kerawang, Tuhan mengasihi saudara dan saya. Amin saudara. Kita gak pernah janjian di tempat ini. Katakan amin. Amin. Dan firman Tuhan ini gak pernah saya umumkan dulu, tapi saya percaya ini bukti Tuhan mengasihi saudara dan saya. Amin. Sadar dan mau dilepaskan, mengakui semua kelemahan, bertobat dengan sungguh-sungguh. Katakan amin saudara. Ada banyak orang mau dilepaskan. Saya percaya. Karena udah saking, aduh gak enak banget Pak Pendeta. Ya. Ada banyak orang mau dilepaskan, tapi gak mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Bukan di sini, jangan tersinggung saudara. Tapi gak mau bertobat dengan sungguh-sungguh, gak mau meninggalkan cara hidupnya yang lama. Ada banyak orang saudara dan saya maunya dilepaskan, tapi gak mau mengakui kelemahan. Ini yang terjadi buat saudara dan saya. Datang ibadah, minta didoakan, Pak saya kayaknya ada kuasa gelap nih Pak. Ya, minta pelepasan, kemudian gak bertobat sungguh-sungguh, saya pastikan pasti akan kembali lagi jatuh dalam dosa. Iya. Ini firman Tuhan yang katakan, sama-sama kita lihat Lukas 11 ayat 24 sampai 26. Lukas 11 ayat 24 sampai 26. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Ia pun mencari perhentian. Ia berkata, yang telah kutinggalkan itu, ayat 25. Pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan apa saudara? Rapi teratur. Kemudian ayat yang ke-26. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka apa? Akhirnya keadaan orang itu, apa saudara? Lebih buruk daripada keadaan yang semula. Bukan pendeta yang ngomong, tapi firman Tuhan. Amin. Betul saudara dan saya sudah didoakan, roh jahatnya keluar, karena tidak ada kamusnya kuasa Tuhan Yesus kalah. Amin saudara. Tetapi ketika saudara dan saya sudah didoakan, kita harus bertobat dengan sungguh-sungguh Pak. Setiap kita rekan-rekan. Amin. Alkitab katakan roh jahat itu sudah keluar, tapi dilihat bahwa tempat yang lama kok masih kosong, rapi dan teratur. Dan Alkitab katakan saudara dan saya, ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan apa saudara? Berdiam di sini. Karena apa? Gak ada siapa-siapa di sini. Halo? Gak ada siapa-siapa. Bertobat sungguh-sungguh artinya hidupnya kembali kepada Tuhan. Katakan amin saudara. Menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Katakan amin. Bertobat saudara dan saya, sering kita mendengar metanoia, berubah, berbalik arah. Betul? Kita ketahui itu, berubah, berbalik arah. Betul saudara dan saya. Ingat baik, berbalik arahnya 180 derajat. Amin saudara. Jangan 360 derajat, balik lagi itu namanya saudara. Tetapi saudara dan saya berubah, berbalik arah saudara dan saya yang tadinya kita di sini, dan kemudian kita bertobat, berbalik arah 180 derajat saudara dan saya, tinggalkan dosa. Tapi saya yang banyak orang udah bertobat, iya Pak saya udah bertobat, iya berbalik, tetapi dia tetap di situ. Lalu dia tidak meninggalkan cara hidup yang lama. Itu bukan bertobat namanya. Amin. Tetapi bertobat yang sungguh-sungguh adalah ketika saudara dan saya berbalik arah dari cara hidup yang lama, berbalik arah. Dan kita apa saudara? Meninggalkan dosa, meninggalkan cara hidup yang lama, berjalan kembali kepada Tuhan. Katakan amin saudara. Dan saya pastikan roh jahat apapun yang ingin masuk kepada saudara tidak punya kuasa. Amin saudara. Makanya di dalam Wahyu 3 ayat 19 sampai 20 sama-sama kita baca. Wahyu 3 ayat 19 sampai 20. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1.
Sebab itu apa? Relakanlah hatimu dan sama-sama bilang sama saya harus bertobat. Bilang kiri kanannya, bertobatlah. Amin saudara. Bertobat. Ayat yang ke-20-nya sama-sama kita baca di Ibrani Kerawang. 3, 2, 1. Lihat, jikalau ada orang dan aku akan dan ketika saudara dan saya didoakan, katakan amin. Amin saudara, setannya pergi. Seperti apa yang kita baca tadi, roh jahatnya keluar saudara dan saya. Dan Alkitab katakan saudara, lihat, ini perkataan Yesus, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Kalau ada tamu mengetok pintu, siapa yang buka? Tamunya sendiri. Siapa yang buka? Kita yang di dalamnya. Demikian juga ketika Yesus, Tuhan saudara dan saya, dia berdiri di buka pintu hati saudara dan saya. Dia mengetok pintu hati saudara dan saya. Shalom. Yang buka siapa? Pendeta. Yang buka siapa? Pengerja. Yang buka siapa? Diri kita, Pak, sendiri, Bu. Buka hatimu untuk Tuhan Yesus. Alkitab katakan saudara dan saya, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk. Sama-sama bilang sama saya, Yesus masuk dalam hatiku. Ia akan masuk saudara dan saya mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan. Gambaran saudara dan saya, ketika saudara dan saya membuka pintu hati buat Tuhan Yesus, dialah yang berkuasa atas hidup saudara dan saya. Amin. Dan ketika roh jahat itu mau kembali sama saudara, dia lihat, ada Tuhan Yesus di dalam kita. Amin. Karena kita sudah bertobat dengan sungguh-sungguh. Amin saudara. Oleh karena saudara dan saya hari ini, izinkan Tuhan Yesus menguasai hidup saudara dan saya. Amin. Yang kedua, yang terakhir Bapak saudara dan saya, pelayanan pelepasan kuasa gelap saudara dan saya. Yang pertama harus bertobat dengan sungguh-sungguh, dan yang kedua harus percaya apa saudara? Harus percaya. Kuasa Tuhan Yesus lebih besar dari kuasa manusia. Amin. Yang pertama dasarnya kita harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Akui segala kelemahan kita, terbuka di hadapan Tuhan, gak ada yang ditutup-tutupi. Makanya kalau saudara dan saya pelayanan konseling pelepasan saudara, itu dengan hamba Tuhan. Dan saudara bisa akui semua kelemahan saudara. Dan kemudian saudara dan saya yang kedua, pelayanan pelepasan kuasa gelap, harus percaya. Kita harus percaya kuasa Tuhan Yesus lebih besar dari kuasa manapun. Jangan sampai ketika saudara dan saya datang, saudara dan saya udah bertobat, udah akui segala kelemahan saudara, tetapi saudara gak percaya sama Tuhan. Tapi Pak, kayaknya ilmunya gede banget ya Pak. Tapi kayaknya Pak, aduh sampai dagangan saya Pak gak laku-laku, kayaknya ilmunya luar biasa. Lalu gak percaya sama kuasa Tuhan Yesus. Alkitab katakan Matius 28 ayat 18, sama-sama kita baca. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Amin. Yuk sama-sama sekali lagi. 3, 2, 1. Yesus mendekati mereka dan berkata, segala kuasa di surga dan di bumi ada pada Yesus. Amin. Jadi yang kedua, bagaimana saudara dan saya bisa mendapatkan pelayanan saudara pelepasan kuasa gelap? Kita harus percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus itu lebih besar dari kuasa manapun. Amin saudara. Sebut nama ilmu yang paling ditakuti, mohon maaf di Kerawang, dia tidak punya kuasa atas Tuhan Yesus, atas hidup saudara dan saya. Amin saudara. Sebut nama ilmu kuasa gelap, dukun yang paling ditakuti di Indonesia, sebut namanya, dia tidak punya kuasa. Gak ada kamus yang kuasa Tuhan Yesus kamu. Amin saudara. Jangan takut saudara. Gak ada kamusnya Pak. Kenapa saya ngomong seperti ini? Saya sudah sampaikan minggu lalu saudara. Saya sudah ngalami dukun aja angkat kaki. Bukan karena saya hebat, tapi kuasa Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin saudara. Gak usah takut saudara. Saya sudah pernah kasih kesaksian saudara di rumah makan di Kelapa Gading saudara. Dia katanya ada orang yang lihat ditutupin kuasa gelap.
Dan saya mau katakan, nggak usah dibesarin kuasa gelapnya, karena nggak ada kamus yang kuasa Tuhan Yesus kalah. Amin saudara. Akhirnya ketika kami sharing, saudara dan saya kasih firman Tuhan terlebih dahulu, kasih dasarnya dan imannya. Karena iman timbul dari apa? Pendengaran. Saya kasih firman, dengan iman timbul, dan kemudian kita perjamuan kudus di lokasi itu. Dan saya urapi dengan minyak urapan. Istri saya keluar sama ownernya. Dan tiba-tiba saudara dan saya ketika saya lagi urapi dengan minyak urapan, tiba-tiba di luar itu ada customer berkata, kok baru buka sih? Halo? Padahal setiap hari rumah makan itu buka, saudara. Kok baru buka sih? Gak ada kamus yang kuasa Tuhan Yesus kalah. Amin saudara. Oleh karenanya hari ini Bapak, saudara dan saya, pelayanan pelepasan kuasa gelap itu sangat penting. Itu perintah Tuhan buat saudara dan saya. Amin. Tanpa disadari saudara dan saya, ya kan, kita sering meragukan kuasa Tuhan. Tapi hari ini bangkitkan iman saudara dan saya. Tidak ada kamus yang kuasa Tuhan Yesus kalah. Amin. Dia lebih berkuasa dari kuasa manapun. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin saudara. Meniup Bapak Riyadi dalam pelayanan saudara dan saya banyak kuasa gelap yang dilayani keluar dari jemaat-jemaat Tuhan saudara. Oleh karenanya hari ini Pak Bu, saudara dan saya, bangkitkan iman setiap kita. Tuhan Yesus lebih berkuasa. Amin. Saya juga sudah kasih kesaksian di mana yaitu seorang bapak saudara, dia bukan jemaat Tiberias tetapi karena tetangga, dan saya minta didoakan. Kemudian dia sakit tumornya nggak sembuh karena ya Tuhan taruh dalam hati saya, ternyata dia punya susuk di depan 9, di belakang 12 Bapak Ibu. Dia sendiri mengakuinya, dan saya katakan, Pak, itu satu kekejian di mata Tuhan ditumpas. Baik Pak Pendeta, tapi nanti masih belum rela saudara. Akhirnya saudara, apa yang terjadi? Dia masih mengharapkan dari ilmu-ilmu jimat-jimat yang dia pelajari bisa menyembuhkan dia, menyelamatkan dia, tapi tidak ada kuasanya saudara. Dan akhirnya saudara, bapak ini terkapar, tumor yang tadi di dagu menjalar ke wajahnya. Dan kemudian akhirnya saudara, saya kasih perjamuan kudus, minyak urapan, dan akhirnya dia menyerah. Pak Pendeta, saya nggak mau ikut yang lain. Yang lain semua berdusta, saya mau ikut Tuhan Yesus. Amin saudara. Dan akhirnya jimat-jimatnya dihancurkan dan sebagainya saudara dan saya. Dia ini pekerjaannya preman di daerah Sulawesi Utara. Dan ketika saya pelayanan di Manado saudara, ya orang-orang yang kenal dia saudara, dia berkata pistol polisi aja nggak mempan. Bayangkan, dengan jimat-jimat kuasa gelap yang dia lakukan, pistol polisi nggak mempan. Tetapi di akhir hidupnya dia berkata, yang lain semua berdusta, saya mau ikut Tuhan Yesus. Amin saudara. Oleh karenanya hari ini bangkitkan iman saudara dan saya. Amin. Oleh karenanya saya percaya Bapak Ibu saudara dan saya, ini bukan satu kebetulan. Ada rencana Tuhan yang indah untuk memberkati saudara dan saya. Tuhan tahu keadaan setiap kita, dan Tuhan mau saudara dan saya tidak lama-lama dalam penderitaan. Amin saudara. Jadi jangan takut. Sama-sama bilang sama saya, jangan takut. Amin. Bilang kiri kanan yang katakan jangan takut. Amin saudara. Jangan takut dengan kuasa gelap apapun. Jangan takut dengan ilmu apapun saudara dan saya. Karena ada Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Amin. Ada Tuhan Yesus yang sanggup memberkati saudara dan saya. Lebih-lebih saudara dan saya di Tiberias setiap hari perjamuan kudus. Tiberias Kerawang menyediakan saudara itu 1 plastik, 2 plastik, saudara silakan ambil. Setiap hari perjamuan kudus saudara, dan urapi dengan minyak urapan. Amin saudara. Ketika saudara perjamuan kudus, deklarasikan kuasa darah Yesus. Dan yang kedua saudara dan saya, diurapi dengan minyak urapan. Ada kemuliaan Tuhan. Amin. Ada kemuliaan Tuhan. Setan gak punya kuasa atas hidup saudara dan saya. Amin saudara. Oleh karenanya bangkitkan iman setiap kita. Ada mujizat, ada berkat, ada kelepasan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya punya berapa banyak pelayanan saudara bersama rekan saya Abraham tadi dalam perjalanan, ya kan, dia ingetin saya, Kak, waktu itu kita pelayanan, tiba-tiba lagi ngobrol, lagi sharing saudara, biasa aja. Tapi ketika firman Tuhan disampaikan, waduh, mukanya langsung berubah. Langsung, waduh, kayak pokoknya kayak binatang gitu saudara. Akhirnya saudara saya, kita tengkin dalam nama Tuhan Yesus, dia buka hati, puji Tuhan dilepaskan. Amin saudara. Di Batam saudara dan saya melayani. Tiba-tiba sepasang suami istri datang. Dia dari penyembahan berhala saudara. Dia datang saudara, baru kasih firman Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu, dan aku akan memberikan. Itu Alkitab dia baca di handphone yang terbang dilempar begini saudara. Langsung manifestasi. Tapi puji Tuhan, kuasa Tuhan Yesus lebih besar. Amin saudara. Oleh karenanya hari ini saudara dan saya, jemaat Tiberias Kerawang, saya percaya ada mujizat bagi kita. Ada pelepasan, ada kemerdekaan dalam setiap kehidupan kita. Beri tepuk tangan yang meriah.